Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Dahir dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aurelia Zafita Riza dan Zidan Kurnia Gofur akan mempresentasikan analisis dari implementasi bisnis proses Nestle yang menerapkan transformasi digital. Efisiensi proses bisnis merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan FMCG global. Hal ini penting karena industri FMCG beroperasi dalam skala global, demand dapat berubah dengan cepat, supply chain bersifat kompleks, dan pekerjaan manual dapat memperlambat pengambilan keputusan. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus, yaitu speed, efisiensi, dan visibility. Dalam konteks Nestle, perusahaan memiliki operasi global yang besar, banyak kategori produk, dan membutuhkan sistem yang saling terhubung. Karena itu, Nestle membutuhkan transformasi proses end-to-end untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan visibility, dan memperkuat efisiensi operasional. Nestle adalah perusahaan global yang bergerak di industri FMCG. Dan perusahaan ini berkantor pusat di Vevey, Switzerland, dan beroperasi secara global melalui beberapa produk. Visi Nestle sendiri menjadi perusahaan makanan dan minuman global yang berkontribusi terhadap kualitas hidup dan masa depan yang lebih sehat. Sementara misinya adalah menyediakan produk yang aman, berkualitas, terpercaya, sekaligus meningkatkan efisiensi, sustainability, dan customer value melalui inovasi. Nestle memiliki sales besar selama 159 tahun dan beroperasi di 185 negara dengan 271 ribu employee worldwide. Nestle membutuhkan BPR untuk mengubah proses yang sebelumnya fragmented dan manual menjadi proses end-to-end yang lebih integrated, faster, dan more efficient. Dan pada slide ini, scope of analysis dibagi menjadi 5 area: procurement, manufacture, sales, data, dan finance. Dan berimpact dari 2019 sampai 2025 terhadap time dan efisiensi, serta analisis finansial pada tahun 2023 sampai 2025. Operasi global Nestle melibatkan ratusan pabrik, banyak kategori produk, dan cross-country supply chain. Hal ini membuat proses procurement, manufaktur, dan sales menjadi sangat saling bergantung. Dan ketiga adalah data operasional tersebar di berbagai fungsi, sehingga keputusan procurement, production, dan sales menjadi kurang real-time. Dan keempat adalah cost pressure, karena Nestle perlu mengurangi operating cost di tengah kenaikan input cost. Lalu bagaimana Nestle dapat membangun proses yang lebih connected, standardized, dan data-driven untuk meningkatkan speed, efficiency, dan juga decision making. Business process change terjadi pada procurement, manufacture, material, sales, dan data. Sehingga Nestle berpindah dari proses yang fragmented, manual, dan function-based menjadi proses yang connected, standardized, dan AI-enabled. Berikut merupakan timeline implementasi perubahan proses bisnis Nestle. Sebelum digital integration, proses procurement Nestle masih memiliki beberapa keterbatasan. Sourcing proses lebih panjang karena supplier comparison tidak selalu dilakukan secara real time. Selain itu, variasi material dan specification antar brand dan pasar membuat procurement menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, Nestle membutuhkan procurement proses yang lebih digital, connected, dan standardized untuk meningkatkan sourcing speed, supplier comparison, dan cost efficiency di berbagai pasar global. Terdapat beberapa masalah seperti siloed production system, no real-time visibility, over 50% specification redundancy, reactive maintenance only, dan juga slow demand response. Dan pada sales operation, masalahnya juga pada waktu yang digunakan untuk rutinitas dan yang lainnya.
manufaktur dan sales berjalan secara terpisah tanpa shared data layer. Keputusannya masih berdasarkan lagging reports dan bukan real-time insight. Selain itu, material redundancy meningkatkan biaya dan memperkuat new products, sementara sales team lebih banyak menghabiskan waktu untuk admin dibandingkan customer engagement. Pada procurement, supplier dan purchasing data masih fragmented dan manufacturing. Masalah ini menyebabkan alur yang berurutan, fragmented data, kemudian limited visibility, lalu slow decision making. Akhirnya lower operational efficiency. Strategi ini ada 3 layer. Layer pertama, proses standardization, yaitu menyederhanakan material, recipes, dan operating procedure. Layer kedua adalah system integration, yaitu menghubungkan data factory, procurement, sales, dan juga distribution. Serta layer ketiga, AI enablement, yaitu mengotomatisasi analytics, forecasting, dan juga decision support. Perubahan pertama ada di equation procurement, yaitu supplier comparison masih manual, sourcing cycle lebih panjang, dan proses kurang transparan. Serta yang kedua, material dan resipnya standardization. Menunjukkan bahwa Nestle melakukan complexity reduction melalui pengurangan specification sejak tahun 2019 dan terdapat 55% reduction since 2019. Yang ketiga, connected manufacturing memungkinkan beberapa capability, yaitu real-time production monitoring, predictive maintenance alerts, centralized performance dashboard, dan yang lainnya. Selanjutnya, AI Sales Assistant. Nestle memperkenalkan virtual sales assistant yang didukung oleh agentic AI untuk membantu sales operation. Yang kelima, data lake dan juga digital core, yang mengintegrasi programan data, manufacturing data, sales data, dan distribution data. Berikut merupakan bisnis as is Nestle yang alurnya masih menunjukkan beberapa aktivitas manual. Proses dimulai dari permintaan pasar yang teridentifikasi, kemudian tim sales menyusun laporan secara manual. Setelah itu di akhir proses, sales team kembali menyiapkan sales report dan promotion report, lalu manajemen melakukan konsolidasi data dan membuat keputusan operasional. Dan proses Nestle masih tidak efisien karena dari total 98,12 hari, sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk menunggu, terutama pada proses procurement dan juga supplier. Baik, terima kasih Aurel atas paparannya. Untuk berikutnya, di sini di mana ada perubahan alur dari Nestle, di mana setelah transformasi ini alur proses Nestle itu menjadi lebih terintegrasi dari planning sampai execution. Proses dimulai dari market demand, lalu masuk ke AI forecasting untuk demand prediction, lalu hasilnya digunakan untuk demand dalam connected planning untuk menyelesaikan supply, factory, dan inventory. Setelah itu, standardized materials dan connected manufacturing mendukung eksekusi dari produksi. Semua data masuk ke integrated data core sehingga keputusan menjadi lebih cepat dan kompleksitas proses dapat dikurangi. Berikut merupakan proses to be dari Nestle-nya. Di sini merupakan hasil simulasinya, di mana ditunjukkan adanya perbaikan yang sangat signifikan. Total cycle time turun menjadi 35,17 hari dibandingkan as-is yang mencapai 98,12 hari. Waiting time juga turun menjadi 26,7 hari. Bottleneck terbesar masih berada pada procurement and supplier sebesar 12,9 hari, tetapi angkanya jauh lebih rendah dari kondisi as-is sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa proses baru itu lebih efisien karena digitalisasi, standarisasi, dan integrasi data yang membantu mempercepat alur proses bisnisnya. Di sini merupakan perbandingan dari kondisi as-is dan to be-nya, di mana pada procurement, supplier comparison yang sebelumnya manual berubah menjadi e-action dengan real-time bidding, lalu pada supplier selection, quotation dan negosiasi yang lama berubah menjadi bidding langsung berdasarkan price, quality, dan quantity,
Lalu pada material planning, variasi resip dan material dikurangi melalui standardization. Pada manufacturing, monitoring menjadi real time. Pada sales, rutinitas dibantu dengan AI. Dan pada data system, data silo berubah menjadi unified digital core yang lebih terintegrasi. Lalu untuk impact-nya di sini dari sisi waktu proses, dampak transformasi terlihat pada beberapa area. Procurement menjadi lebih cepat karena supplier dapat merespons kebutuhan pembelian Nestle secara real time melalui e-auction platform. Lalu sales rutin task juga lebih cepat karena AI Sales Assistant mengotomisasi sehingga 40% tugas rutin itu dapat dikurangi waktunya. Lalu dampak yang terukur ya adalah 20-35% time savings pada rutinitas di pilot markets. Selain itu, connected dashboards membantu mempercepat decision making lintas procurement, production, dan sales. Lalu ini impact terhadap efisiensi. Dari sisi efisiensi, Nestle mencatat CHF 1,1 miliar fuel for growth savings pada 2025, potensi savings hingga 10% pada kategori e-auction procurement, dan target cost saving sebesar CHF 3 miliar pada akhir 2007. Efisiensi gains ini berasal dari beberapa inisiatif seperti e-auction procurement, connected manufacturing, standardization, serta AI sales dan data core. Jadi, di sini dampak BPR terlihat pada cost efisiensi, pengurangan waste, dan juga peningkatan produktivitas dari prosesnya. Lalu untuk performa finansial dari sisi revenue dan profit, terlihat ada penurunan dari 2023 sampai 2025, namun penurunan ini tidak bisa langsung diartikan sebagai kegagalan dari BPR. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan investment related pressure seperti kenaikan harga kopi dan juga kokoa, lalu tarif, lalu foreign exchange, serta marketing investment. Jadi transformasi ini memang belum membalikan penurunan profit jangka pendek, tetapi tetap membantu Nestle meningkatkan proses efisiensi dan mengelola cost pressure. Kalau dilihat dari operating cost-nya, total biaya pada 2025 masih berada di bawah baseline 2023. Pada 2023, total operating cost sebesar CHF 79,718 million, turun menjadi CHF 77,5994 million pada 2024. Lalu naik sedikit menjadi CHF 77,996 million pada 2025. Walaupun 2025 mengalami kenaikan karena restructuring, operating cost tetap lebih rendah dibandingkan 2023. Ini menunjukkan bahwa BPR mendukung efisiensi internal meskipun revenue dan profit sedang tertekan. Sebagai kesimpulan, BPR Nestle meningkatkan efisiensi operasional melalui 4 aspek. Pertama, proses berubah dari procurement menjadi e-action, manufacturing menjadi digitally connected, materials dan receipts terstandarisasi, serta sales dibantu AI. Kedua, operational impact terlihat dari e-auction, material specs reduction, connected factories, dan time savings. Ketiga, secara finansial, operating cost tetap di bawah baseline 2023 dan savings tercapai, walaupun profit masih tertekan dengan faktor eksternal. Kedepannya Nestle perlu memperkuat reward loops, governance, control points, dan juga ROI measurement. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.